dia terus sampai larut itu airnya bisa dipakai buat ngerendam telurnya. Nanti mudah-mudahan enak. Kemarin aku udah mencoba kreasikan pakai bawang merah, bawang putih dan juga cabai, dan sekarang kayaknya rasanya juga agak biasa aja gitu maksudnya. Jadi nggak ada yang istimewa, cuma bau pas direbusnya tuh wangi gitu ya. Jadi katanya sudah dipanggil tapi tidak datang gitu ya. Terus sudah ada pemanggilan dari pihak para saksi, sudah ada 2 orang, 1 orang nggak datang, dan ya aku masih belum belum bisa hubungi saksinya lagi yang nggak datang itu kenapa gitu ya. Apa memang undangannya nggak nyampe atau memang dianya memang nggak bisa, jadi aku belum bisa konfirmasi itu. Tapi yang jelas alhamdulillah sudah diproses gitu ya. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya, amin. Dan hari itu aku lagi mau bikin ceritanya bikin ulang ceritanya bikin ulang telur, apa sih ya, telur asin ya. Jadi aku kemarin tuh sudah panen telur bebek ya, dan kemarin tuh aku 10 makan banyak ya. Mama paling makan 2, terus adikku makan 1, berarti aku makan 7 ya. Jadi kurang itu kebetulan masih ada telur bebek lagi. Aku bikin kalau nggak salah 13 biji ya, 13 biji. Dan hari ini tuh aku lagi ngerebus garam. Karena apa? Biasanya kan kalau mama dulu bikin kan nggak direbus, cuma di apa, pakai bata disusun bata, terus garam ya, uyah krosok, terus nanti telurnya kita kasih garam lagi, dikasih bata. Nah aku nggak tahu itu tips dari mungkin turun temurun dulu ya. Dan intinya kan bikin dok asin itu kan dari garamnya bukan dari batanya ya. Kalau batu bata dulu ada yang pakai abu ya, ada yang pakai abu, dibungkus pakai abu, itu nggak tahu, pokoknya itu adalah semacam hanya proses ya, hanya proses. Dan kali ini aku kemarin tuh mempraktekkan telur asin rasa bawang dan pedas ya. Dan kebetulan berhasil sih untuk masira, tapi bawangnya tidak kayak kurang berpengaruh apapun gitu ya di baunya. Cuma pas waktu ngerebusnya itu bagus, apa namanya, eh, wangi gitu ya. Tapi kalau untuk di telurnya biasa aja. Oke, kita langsung menuju ke dapur dulu ya. Kita tunjukkan dulu telur bebek sing dalam proses bikin telur asin. Nah, ini telurnya ya. Ini aku pakai kayak gini ya. Kalau dulu kan pakainya baskom. Nah, ini aku pakai gini. Terus ini adalah garamnya yang sedang aku rebus tuh, garam krosok. Tuh, kemarin aku pakai irisan bawang, pakai cabai, sekarang enggak. Ini cuma tinggal tunggu mendidih, nanti tiriskan. Habis itu kita masukkan ke dalam toples ini ya. Tuh. Nah, ini udah mendidih, kita matikan kompornya ya. Kompornya paten ini. Aduh, panas. Nah, tuh kita tunggu sampai dingin baru kita masukkan ke toplesnya ya. Nah, sambil menunggu telurnya airnya dingin, nanti kita masukkan ke telurnya, kita sambil mau cerita tentang masalah kasus mobilku ya. Dan kemarin itu katanya sudah ada pemanggilan dari pihak terlapornya ya. Terlapor itu berarti orang dilaporkan ya, pelapornya aku ya. Jadi katanya sudah dipanggil tapi tidak datang gitu ya. Terus sudah ada pemanggilan dari pihak para saksi, sudah ada 2 orang, 1 orang nggak datang. Dan ya aku masih belum bisa hubungi saksinya lagi yang nggak datang itu kenapa gitu ya. Apa memang undangannya nggak nyampe atau memang dianya memang nggak bisa, jadi aku belum bisa konfirmasi itu. Tapi yang jelas alhamdulillah sudah diproses gitu ya. Dan apa namanya, kemarin aku sempat tanya sih, baru baru pertama kali aku tanya, dan dari pihak yang berwajib itu bilang kalau mau tanya lebih baik ke kantor saja. Ya udah, nanti aku bakal sempatin ke sana. Dan kemarin aku udah bicara sama lawyerku dan katanya udah tinggal tunggu aja mas gitu prosesnya. Ya udah, aku tinggal tunggu prosesnya aja, mudah-mudahan nanti cepat ya. Ternyata berurusan dengan hukum itu memang walaupun kita sebagai pelapor tuh rumit gitu ya, nggak serta merta langsung
seminggu panggil seminggu panggil 1 bulan udah penetapan tersangka. Enggak semudah itu, ternyata memang sulit. Jadi kalau untuk melaporkan kasus-kasus receh gitu, kayak misal penggunaan data dan lain-lain, itu aduh receh banget, dan itu memakan banyak waktu dan biaya gitu ya. Bukan berarti kita memberikan kesempatan orang untuk selalu bertindak semena-mena terhadap kita, tapi memang prosesnya yang begitu membagongkan, yang begitu rumit gitu ya. Tidak semudah yang kita pikirkan lapor terus diproses dihukum gitu, enggak seperti itu. Jadi memang kita harus nunggu benar-benar proses by proses, tahap by tahap. Memang diperlukan kesabaran ya. Jadi intinya kalau memang kita udah nolong orang itu harus benar-benar hati-hati ya. Orang kita tolong itu benar-benar dia punya niat buruk gak sih sama kita. Walaupun kita kalau ada orang minta bantuan sama kita tuh, kita nggak mungkin kamu punya niat buruk gak sih gitu, nggak seperti itu. Cuma ya ada yang seperti itu. Kalau orang di mana-mana tuh orang yang menolong itu orang yang salah gitu ya. Orang yang menolong itu orang yang eh, malah yang disalahkan gitu ya, digoblok-goblokkan. Kenapa kamu mau ditipu, kenapa mau dimanfaatin gitu. Ada kata-kata seperti itu ya. Kenapa kamu mau dimanfaatin sih, kenapa dia nggak belajar dari pengalaman gitu. Ada salah satu YouTuber yang bilang seperti itu ke saya gitu ya. Kenapa itu di kolom komentar, kenapa kok dia mau aja digituin, kenapa dia ini gitu ya. Salah dia sendiri, dia mau digituin gitu katanya. Ya udah, ini benar-benar pembelajaran yang sangat-sangat berharga bahwa menolong orang itu tidak harus menggunakan uang ataupun apa. Dan kemarin tuh aku banyak banget yang ngerayu-rayu, mas aku pinjam uangnya 3 juta, mas aku pinjam ininya ya, tapi aku nggak gubris sama sekali. Aku udah nggak punya pikiran bahwa menolong suatu saat kita bakal dapat balasan dari orang lain. Nggak, udah dah. Pokoknya untuk sekarang aku lagi off dulu untuk kayak gitu, untuk urusan seperti itu. Aku lagi cash close dulu ya, tutup dulu. Nggak mau berurusan seperti itu lagi ya. Oke, aku mau lihat telurnya dulu ya. Nah, inilah hasilnya setelah air garamnya dingin ya, tapi masih ada garamnya. Nggak apa-apa, kita langsung tuang saja ke itu. Tapi nanti kita bakal tutup pakai pakai plastik yang ada airnya ya, biar telurnya tenggelam gitu ya. Nah, kita tuang ke sini ya, pelan-pelan saja. Ini langsung ngambang biasanya telur ya. Biasanya langsung ngambang tuh. Karena air garam itu membuat telur pada ngambang ya. Tuh. Oh, tapi ini nggak ditutup nggak apa-apa ya, ini aman ini. Ini aman, ini nggak ditutup pakai itu aman tuh. Nggak ditutup pakai apa namanya? Pakai plastik ini. Tadinya aku mau pakai plastik ini ya, tak kasih air buat nutup ini, tapi ternyata ini aman. Jadi tidak usah pakai tutup plastik. Ya. Ya, ini kita masukkan garamnya ya. Garamnya kita masukkan tuh. Ini kalau perlu diambil airnya lagi ya, biar garamnya masuk semuanya. Airnya ditinggal gak apa-apa. Nah oke teman-teman, kita udah selesai untuk bikin. Nah oke teman, kita tutup dulu, nanti kita tunggu 10 hari ya. 10 hari baru kita buka lagi. Yang mana sih tutupnya sih? Ini tutup sini, ternyata ini nggak bisa buat nutup ini ya. Beda tutup ini ya. Nggak apa-apa ya. Tuh. Oke, kita tunggu 10 hari ya. Nah teman-teman, jadi begitulah cara bikin telur asin ala Arya Maya. Tadi biasanya tuh pakai batu bata ya, tapi karena hari ini tuh aku punya inovasi seperti itu, jadi ya aku pakai seperti itu. Itu memang kalau dulu kan terdoktrin bahwa kalau mama bikinnya itu kan mamaku tuh bikinnya tuh pakai bersih ya, mohon maaf ya, karena depan tuh ada tetangga lagi bikin rumah baru gitu ya. Itu yang rumahnya aku review itu loh guys ya. Aduh maaf ya, karena itu di depan rumah itu lagi bikin rumah baru, jadi ya agak lumayan berisik, tapi ya nggak apa-apa. Ini tapi berisik banget ya. Nah jadi biasanya kan mama kan pakainya batu bata merah itu ditumbuk ya, nanti dicampur sama garam itu, dicampur terus abis itu ditata telurnya. Nah abis itu baru itu. Nah karena ini memang aku lebih mudah caranya, jadi aku cukup rebus aja
garam krosoknya, uyah krosoknya ya, direbus sampai mendidih terus sampai larut, itu airnya bisa dipakai buat ngerendam telurnya. Nanti mudah-mudahan enak. Kemarin aku udah mencoba kreasikan pakai bawang merah, bawang putih dan juga cabai, dan sekarang kayaknya rasanya juga agak biasa aja gitu maksudnya. Jadi nggak ada yang istimewa, cuma bau pas direbusnya tuh wangi gitu ya. Jadi kalau sekarang aku kreasikan tanpa menggunakan apapun, mudah-mudahan enak gitu ya. Oke, tetapi mudah-mudahan ini nanti bakal menjadi enak gitu ya. Oke, tetap berpikir positif. Love you all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di berikutnya. Dadah.